Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sufianto, NIM 20101717142, kelas A2 Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait soal-soal UTS Manajemen Operasi 2. Metode NWC adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode NWC ini, sumber dan alokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam peta data matrik. Selanjutnya, metode LC adalah metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi kecil. Metode FAM adalah dilakukan dengan cara mencari selisih biaya tersebut kecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap barisan maupun kolom. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan diaplikasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Terakhir, metode MODI merupakan metode penyelesaian kasus transportasi yang dikembangkan dari metode stepping stone. Tujuannya menentukan distribusi air yang optimal dengan biaya distribusi yang minimum. Selanjutnya, soal kedua. Metode NWC adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode ini, sumber dan alokasi diurutkan dari sisi kiri ke kanan, dari atas ke bawah dalam peta data matrik. Cara penghitungan biaya transportasi dengan menggunakan metode NWC sesuai dengan namanya, dimulai dari sisi kiri atas. Kemungkinan bergerak ke kiri atau ke bawah sesuai dengan kapasitas produksi sumber supply dan atau permintaan tujuan demand. Selanjutnya, metode last cost. Metode last cost melakukan alokasi secara sistematik pada kotak-kotak berdasarkan biaya transportasi minimum. Langkah-langkah metode last cost ini adalah: pilih kotak dengan biaya terbesar, terkecil, kemudian alokasikan penawaran atau permintaan sebanyak mungkin untuk CIJ terkecil, CIJ minimum, SI, DJ yang akan menghabiskan baris I atau kolom J. Baris I atau kolom J yang telah dihabiskan akan dihilangkan. Kemudian metode stepping stone. Metode ini menggunakan cara trial and error untuk mengubah alokasi produk supaya mendapatkan alokasi produk yang optimal. Terdapat beberapa persyaratan yang harus diperhatikan dengan melihat pengurangan biaya per unit yang lebih besar daripada penambahan biaya per unitnya. Selanjutnya, metode MODI. Metode ini merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi yang optimal dan menggunakan alokasi yang optimal dengan menggunakan suatu indeks perbaikan yang berdasarkan pada nilai baris dan nilai kolom. Metode MODI ini memiliki syarat yang harus terpenuhi, yaitu banyaknya kotak terisi harus sama dengan banyaknya baris ditambah banyaknya kolom dikurang 1. Caranya untuk menentukan nilai baris dan nilai kolom menggunakan persamaan RI tambah KJ sama dengan CIJ. Baik, selanjutnya menentukan biaya transportasi metode NWC. Baik, di sini sudah saya kerjakan. Jadi metode NWC ini kita mulai dari sisi kiri paling kanan, karena sudah temukan sisi kiri ini 70, Cilegon, Serang 40, selanjutnya Serang 80, 10, 50. Jadi biaya transportasinya adalah 70 kali 54 ditambah
40 kali 50 tambah 80 dikali 48 ditambah 10 kali 4 9 ditambah 50 kali 53 sama dengan hasilnya 2760. Selanjutnya metode LC. Metode LC ini metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel terkecil yang memiliki biaya distribusinya yang kecil, yaitu metode ini kita mulai dari yang kecil. Karena sini sudah saya kerjakan, jadi ada 10, ada 20, 10, 60, 50. Jadi biaya transportasinya adalah 110 dikali 50 ditambah 20 kali 60 tambah 10 kali 4 8 ditambah 60 kali 49 ditambah 50 kali 47, hasilnya 12.490. Baik, selanjutnya metode FAM. Metode FAM ini dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap barisan maupun kolom. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan dialokasikan produk sebesar mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Ya, ini kita selisih barisnya dan selisih kolomnya. Kita cari selisih barisnya yang terbesar maupun kolom, karena sudah dapat ini. Jadi sudah saya tentukan ini 20, 90, 30, 60, 50. Kapasitasnya sama juga 250. Jadi biaya transportasinya adalah 20 kali 54 tambah 90 kali 50 tambah 30 kali 48 tambah 60 kali 49 ditambah 50 kali 47 sama dengan 12.310. Baik, yang terakhir metode Modi. Metode Modi ini memiliki dua hasil ya, dua rumus, yaitu C atau cos sama dengan U tambah V. Evaluasi sama dengan cos dikurang U dikurang V. Rumus pertama sel yang diisi. Kita jumlahkan bendanya ya. Sedangkan ini indeksnya, ini indeks kolom, ini indeks baris. Jadi sudah ditemukan dari pabrik A ke Cilegon 54, pabrik C Cilegon -7, pabrik A ke Serang 50, pabrik B ke Serang -2, pabrik A ke Pandeglang 52, pabrik B ke Cilegon 9, pabrik B ke Pandeglang -1, dan pabrik C ke Serang 10, dan pabrik C ke Pandeglang 7. Jadi biaya transportasinya adalah 20 dikali 54 ditambah 90 kali 50 tambah 30 kali 48 tambah 60 kali 49 ditambah 50 kali 47, hasilnya 12.310 sama dengan metode FAM hasilnya. Baik, selanjutnya bicara terkait video tersebut, yaitu Ibu Diah Armeliza. Judul atau materi yang disampaikannya ialah bab 4 peramalan. Apa itu peramalan atau forecasting? Peramalan atau forecasting adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang. Untuk horizontal waktu ada 3 kategori, yaitu peramalan jangka pendek, peramalan jangka menengah, dan peramalan kisaran panjang. Selanjutnya ada 3 tipe peramalan, yaitu peramalan ekonomi atau economic forecast, peramalan teknologi atau teknologi forecast, peramalan permintaan atau demand forecast.
Selanjutnya, peramalan runtun waktu. Ada 4 komponen peramalan runtun waktu, yaitu kecenderungan, musiman, siklus, dan variasi. Untuk peramal runtun waktu ini ada 2 rumus yang bisa digunakan, yaitu pergerakan rata-rata dan pergerakan rata-rata bobot. Untuk pergerakan rata-rata, jumlah permintaan periode sebelumnya dibagi dengan N. Kalau untuk pergerakan rata-rata bobot, jumlah bobot periode tertentu dikalikan dengan permintaan periode tertentu dibagi dengan jumlah bobot. Selanjutnya, peramalan runtun waktu juga memiliki 2 rumus penghalusan, antara lain penghalusan eksponensial. Rumusnya adalah peramalan baru itu peramalan periode sebelumnya ditambah alfa dikali permintaan aktual periode sebelumnya dikurang peramalan di periode sebelumnya. Yang kedua, penghalusan konstan. Rumusnya adalah Ft sama dengan Ft minus 1 ditambah alfa kali At minus 1 dikurang Ft minus 1. Selanjutnya, mengukur kesalahan peramalan. Untuk mengukur kesalahan peramalan, ada 3 metode yang harus dilakukan. Yang pertama, deviasi rata-rata yang absolut atau mean absolute deviation. Rumusnya adalah aktual dikurang peramalan dibagi N. Yang kedua, kesalahan rata-rata yang dikuadratkan atau mean squared error atau MSE. Rumusnya adalah jumlah mutlak dari kesalahan peramalan dikuadratkan lalu dibagi dengan N. Yang ketiga, kesalahan persentase rata-rata absolut atau mean absolute percent error atau MAPE. Kemudian ada penghalusan eksponensial dengan penyesuaian kecenderungan. Kemudian ada juga proyeksi kecenderungan apakah menggunakan variasi musim atau siklus. Kemudian ada lagi metode peramalan asosiatif meliputi analisis regresi dan korelasi. Dan yang terakhir, peramalan dalam sektor jasa. Nah, ini jadi peramalan itu nggak hanya untuk manufaktur saja. Jasa pun juga bisa menggunakan fungsi dari peramalan. Jadi misalnya permintaan selama hari libur atau dalam peristiwa cuaca tertentu juga harus ditelusuri. Sekian jawaban atau penjelasan dari saya terkait soal UTS manajemen operasi 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.